Halo teman-teman RL TV, selamat datang di channel YouTube Retno Listiarti. Di video perdana ini saya akan membicarakan di awal adalah terkait tentang profil ya, agar mengenal saya, karena katanya tak kenal maka tak sayang ya. Nanti di channel YouTube ini pun saya akan membahas hal-hal yang terkait dengan pendidikan dan anak. Juga tips-tips ya, bagaimana mengatasi kesulitan belajar pada anak, bagaimana kemudian memahami hak-hak anak, bagaimana kemudian melakukan pengasuhan yang tepat, yang positif terhadap anak-anak agar anak memiliki tumbuh kembang yang baik. Nah, semua itu akan dibicarakan di dalam channel YouTube Retno Listiarti. Oleh karena itu jangan lupa ya untuk like, comment, share, and subscribe di channel YouTube ini, karena setiap hari ya kita akan mencoba untuk mengupdate hal-hal yang bakalan penting ya bagi ayah dan ibu, bagi ayah dan bunda yang masih muda, yang masih punya anak-anak yang tumbuh kembang gitu ya, pada usia-usia mulai dari yang 0 sampai dengan 18 tahun ya. Nama saya Retno Listiarti, mungkin orang lebih mengenal saya Retno. Saya adalah guru, sebagai pendidik selama 24 tahun dan pernah menjadi kepala sekolah. Namun saat ini saya menjadi salah satu komisioner di Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau lebih dikenal dengan KPAI. Apa itu KPAI? KPAI adalah sebuah lembaga negara di mana dia memang memiliki tugas dan fungsi yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. KPAI diatur tugas dan fungsinya itu di pasal 76. Nah, salah satunya memang kami punya fungsi adalah melakukan pengawasan, advokasi kebijakan, dan lain-lain. Nah, KPAI punya 9 komisioner. Nah, saya adalah salah satu dari komisioner ini. Kami dipilih lewat pansel, kemudian menggunakan fit and proper test dengan DPR, dan setelah itu baru dapat SK dari Presiden. Jadi kalau banyak lembaga anak, ya pasti banyak. Tetapi kalau KPAI ini adalah lembaga negara, seperti KPU, seperti juga Ombudsman Republik Indonesia, seperti Komnas HAM, itu sama. Kami lembaga negara yang kebetulan mengurusi ya, memang tugas dan fungsinya adalah mengurus tentang anak. Nah, saya memiliki 3 orang anak, 2 laki-laki, 1 perempuan, dan anak saya ada yang masih usia 12 tahun. Nah, saya juga punya suami, ya tentu saja 1 ya suaminya. Nah, kemudian juga saya ini di KPAI memang kebetulan fokusnya adalah menangani bidang pendidikan. Jadi siapapun yang punya masalah di bidang pendidikan gitu ya, misalnya kehilangan hak atas pendidikan, lagi pandemi ini misalnya kehilangan hak pembelajaran karena nggak bisa bayar SPP dan lain-lain gitu ya, silahkan bisa mengadu dan bisa dapatkan juga bagaimana tips-tips ya mengatasi anak-anak yang mengalami kesulitan belajar di masa pandemi. Sejak remaja saya memang senang berorganisasi, jadi saya terus berorganisasi sampai saya jadi guru, sampai jadi kepala sekolah, terus sampai hari ini ya saya memang menyukai organisasi. Nah, selain itu saya juga senang nulis ya, hobi saya adalah baca, nulis. Saya senang baca banget, itu adalah buku-buku karya sastra, buku Pramudia Anantatur, semuanya hampir saya baca. Kemudian buku-buku pendidikan ya, kayak konsep-konsep pendidikan dari Pak Tilaar gitu ya, Profesor Tilaar, kemudian Mokhtar Bukhori, juga buku-buku yang berbicara tentang sastra yang baru-baru ini ya, misalnya Andrea Hirata gitu. Karena saya sangat percaya bahwa karya sastra itu bisa menghaluskan perasaan. Nah, kemudian juga saya senang nulis gitu. Jadi nulis itu hobi gitu. Kadang-kadang nulis itu apa ya, untuk menghilangkan stres saya gitu. Saya menulis opini di media, saya juga menulis buku, ada 13 buku yang sudah diterbitkan ya, dan sudah bisa didapatkan sebenarnya di secara online maupun di toko-toko buku gitu. Nah, memang paling banyak buku saya tentang pembelajaran karena saya guru PKN gitu ya. Mungkin pengalaman saya ini bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang, atau barangkali bagi anak-anak remaja gitu ya, bahwa kita tuh sebenarnya bisa punya mimpi ya. Kadang kita saat ini tidak tahu mau kemana, kita tidak tahu mau jadi apa,
Tapi kalau kita paham bahwa apa yang kita minati, yang kedua kita paham siapa diri kita paham apa sebenarnya talenta kita paham apa kemampuan kita, itu saja dieksplor gitu. Dan sepanjang saya berkarir, sebenarnya kemampuan yang kemudian terasa dan saya merasa bahwa saya itu mampu adalah menulis. Nah, karena saya menulis dan membaca, ya orang yang menulis bisa pasti juga dia akan harus baca gitu ya. Jadi menulis dan membaca ini sesuatu yang harus kuat, dan ternyata orang yang nulis dan baca itu pun memiliki kemampuan untuk berbicara. Nah, barangkali ya teman-teman yang lain punya kemampuan yang lain, itu juga bisa diasah gitu ya, bisa menjadi satu talenta yang kalian misalnya anak-anak remaja ini sekarang memilih apa dan bisa jadi apa. Jangan pernah takut untuk bermimpi ya. Jadi kita akan bisa menjadi apa yang kita mau sepanjang kita mau berusaha. Yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, buruan ya subscribe, karena kita akan terus menampilkan tips-tips yang pasti berguna ya bagi remaja dan bagi ayah maupun bunda. Jangan lupa di like, komen, share, pencet tombol loncengnya. Sampai ketemu lagi.